Udah mati belum? Dah. Nah, Bapak minta satu orang seperti biasanya ya untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi semua. Yang bajunya nanti yang keluar belum memasukkan. Yang belum pakai baju putihan, untuk pakai baju putihnya. Nah, pakai dulu ya, penting. Yang bajunya masih keluar dimasukkan. Nah, bukan itu yang dimasukkan. Nah, itu kelebihan Bapak nilai ya. Pakai dulu ya, penting dulu. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila. Hari ini kita belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Waktu kemarin kita sudah belajar tentang Sultan apa kemarin? Raja apa? Atau Raja apa? Raja Purnawan? Gunawan? Nah, masih ingat tentang Raja Purnawan? Ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Sultan Hasanuddin. Ada yang tahu nggak kira-kira apa siapa Sultan? Ada yang tahu Sultan Hasanuddin siapa? Tahu nggak? Sultan Hasanuddin adalah sultan yang berasal dari Makassar. Makassar di mana sih Pak? Makassar itu letaknya di Sulawesi Utara. Nah, ini Bapak ada video, bisa kita lihat sama-sama videonya ya. Dilihat baik-baik supaya nanti kalian mudah untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak ya. Nah, jangan ada yang ngomong sendiri ya. Lihat sama-sama. Jangan ngomong sendiri. Hasanuddin. Berasal dari mana tadi Sultan Hasanuddin? Beliau adalah seorang raja dari kerajaan Goa namanya ya. Goa. Yang berada di Sulawesi Selatan. Tadi kan udah kita lihat sama-sama. Ada enggak tadi? Apa sih kira-kira julukan dari seorang Sultan Hasanuddin ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Masa kalian videonya masih belum tahu juga? Julukan seorang Hasanuddin adalah ayam jantan dari timur, ya. Karena Sulawesi ini letaknya itu di wilayah di timur. Jadi dia dijuluki oleh Malaka itu sesama orang Sulawesi ya. Yang sudah dianggap oleh seorang Sultan Hasanuddin seperti adik kandungnya sendiri. Jadi dihasutlah Harun Malaka ini. Sehingga terjadi pertempuran sesama bangsa Indonesia ya.
bersama orang Bugis. Banyak sekali tipu daya kita dari seorang penjajahan Belanda ya. Nah, udah kita lihat sama-sama tadi tentang kerajaan teks video tentang seorang pahlawan yaitu Sultan Hasanuddin. Kira-kira Bapak mau tanya dengan kalian, ada nggak sikap kepahlawanan dari seorang Sultan Hasanuddin? Ada. Yang pertama apa? Berani, kemudian pantang menyerah, gigih, membela rakyatnya, kemudian cinta tanah air, dan banyak sekali lagi sikap kepahlawanan dari seorang Sultan Hasanuddin. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan tak? Ada yang mau tanyakan tak? Tidak ada. Pasti sudah tahu semua ya. Nah, sekarang Bapak ada video lagi. Tadi tentang Sultan Hasanuddin. Ya. Kemudian sekarang tentang apa sih hubungannya nanti? Ya. Nah, lihat sama-sama ini ya. Sifat-sifat cahaya pada cermin. Nah, tahu cermin kan? Nah, lihat ke depan sama-sama. Jangan sibuk main sendiri ya. Kalau kafe. Lihat ke depan semuanya. Ya. Jangan aneh-aneh sibuk main sendiri. Nanti Bapak tanya udah tahu nanti. Nah, sifat-sifat cahaya pada cermin ya. Apa sih hubungan cahaya dengan cermin ini? Nanti Bapak jelaskan. Nah, ada optik ya. Contohnya kacamata nanti ya. Teropong juga, termasuk juga alat optik. Nah, terus stetoskop. Biasanya kapal selam kalau ada stetoskop. Nah, mikroskop ya, ini biasa ilmuwan pakai ini, mereka peneliti ya. Sebesar biji jagung pun nampak ya, kukunya nampak. Nah, nanti ada tugas laporannya ya. Nanti Bapak kasih tahu caranya mengerjakannya. Nah, berkaitan tentang cermin. Pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan tentang sifat-sifat cahaya. Apa sih hubungan cahaya dengan cermin? Nanti Bapak jelaskan ya. Bapak mau tanya dulu dengan kalian. Ketika kita malam, bisa nggak kamu melihat benda? Tidak bisa. Kecuali kita membawa senter. Kenapa malam itu tidak bisa kita melihat benda, tapi kalau siang bisa? Apa penyebabnya? Gelap. Karena gelap bagus. Karena terang. Kenapa kalau kita
pada malam hari itu kita tidak bisa melihat benda. Karena ketika pada malam hari tidak ada cahaya. Kalau siang kenapa kita bisa lihat? Karena ada cahaya. Kok bisa gitu ya Pak? Nah, ini nanti akan dapat jelaskan. Ketika pada malam hari kita tidak bisa melihat benda dikarenakan tidak ada cahaya, sehingga tidak ada pemantulan ke mata kita. Kalau siang tidak ada, ya. Kalau siang cahaya kita kalau siang ini dari mana asalnya? Dari matahari. Nah itu. Nah tadi udah kita lihat videonya sama-sama berkaitan tentang sifat-sifat cahaya. Banyak sifat-sifat cahaya. Yang pertama, dapat dipantulkan, dapat merapat lurus, dapat dibiaskan, kemudian dapat dipatahkan. Bagus Surya ya, masih ingat ya. Nah. Coba kalau ketika kamu di rumah nanti ya, setelah pulang sekolah ini kan, nanti kalau udah pulang di rumah, kamu mencoba. Punya cermin semua di rumah? Nah, tadi kan udah tempat jelaskan tadi kan, ada tentang cermin ya. Salah satunya adalah cermin datar. Cermin yang kamu pakai untuk melihat di rumah itu salah satu contoh dari cermin datar. Coba ketika kamu berada di depan cermin, kamu berdiri. Ya, misalnya, kalau kamu pegang bendanya sebelah kanan, di cerminnya sebelah mana dia bendanya? Kanan. Sebelah kiri. Kalau kamu megangnya sebelah kiri, kalau di cerminnya sebelah kanan. Kalau kamu berada di tempat cermin, yang gambar di cermin gambar siapa? Gambar kita, ya. Nggak mungkin gambar hantu. Kalau kamu berdiri di depan cermin, nggak mungkin gambar kambing misalnya, nggak mungkin gambar ayam. Yang pasti gambar kita. Berarti sifatnya yang pertama adalah nyata ya. Nyata artinya bahwa bayangan yang dihasilkan adalah bayangan kita sendiri atau objek yang berada di depan cermin. Kamu objeknya, ya. Kemudian terbalik maksudnya tadi ya. Kita megang barang di sebelah kanan. Kalau pada cermin dia berletak di sebelah mana? Sebelah kiri ya. Kemudian sama besar. Sama besar maksudnya ketika badan kamu di sini berada di depan cermin, berukuran yang ada di cermin juga sama besar dengan kita. Kalau misalnya hidung kamu segini, nggak mungkin hidung kamu ketika di cermin sebesar gini ya. Nah itu artinya dia sama besar. Tadi apa sifatnya tadi? Nyata, terbalik, sama besar ya. Nah itu. Sekarang Bapak ada tugas, Bapak minta buat kelompok kayak kemarin ya. Kelompok satunya siapa kemarin? Kelompok dua siapa tadi kemarin? Kelompok dua siapa? Kelompok dua tuh sini ya, berdekatan di sini. Surya sini Surya. Kamu panu itu panu. Surya itu Surya. Ya. Tugasnya nanti perhatikan Bapak ya. Kamu dekat sini, jangan ribut, konsentrasi ya, jangan mengganggu kawannya. Ya, tugasnya Bapak minta kalian membuat laporan ya. Laporannya kayak kemarin yang Bapak kasih tugas dengan kalian ya, paham nggak? Ini yang kelompok 1, ini yang kelompok 2. Ini yang kelompok ya. Nih ya, ini kelompok 2 ya. Ya, silakan dikerjakan, jangan ribut sendiri ya. Ya Surya ya, jangan ribut mah, jangan. Ya. Ya cepat tulis ya. Kalau masih ada yang tidak paham, laporannya tentang apa sih Pak? Laporannya menulis tentang
percobaan tadi menggunakan cermin ya. Nah, silakan dikerjakan. Bapak minta masih ada setengah jam waktu kita ya. Bapak minta selesai tepat waktu ya. Hah? Kenapa? Nggak usah buka pun apa-apa langsung ya. Pelan-pelan kerjakannya ya. Jangan deg-degan besar. Waktunya masih lama ya. Tapi supaya Bapak nanti bisa bacanya ya. Di depan nilai. Dibantu kawannya ya. Kalau yang masih belum paham tanyakan ini Bapak ya. Yang kelompoknya perwakilan orang ya untuk menyampaikan hasil laporannya ya. Sama ya. Bapak minta kelompok satu dulu. Siapa kelompok satu yang mau menyampaikan hasil laporannya? Diwakilinya. Nah, apa? Yang berani maju, Bapak kasih nilai 100 mungkin ya. Untuk pribadinya, ya. Nah, coba kita lihat sama-sama. Tidak lancar membaca. Ada alasan ya, ada belajar di rumah nanti. Nah, nih. Tadi namanya siapa tadi kelompoknya? Coba bacakan. Sini situ sedikit, sini sedikit. Siapa tadi nama kawan-kawannya siapa? Kelompok satu nih. Kuat. Nama percobaannya apa tadi? Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya dengan menggunakan alat-alatnya apa ya? Bagus. Alat-alatnya cukup cermin. Langkah kerjanya? Yang lain dengarkan ya kawan ini. Yang lain dengarkan kawannya mau marah dengan kamu. Ada tempat kawan kan? Ada coba. Nama percobaannya apa? Yang lain dengarkan ya. Ya. Bertahan. Dengan menggunakan cermin. Bagus. Tujuan percobaannya untuk mengetahui sifat cahaya dengan menggunakan cermin. Alat-alatnya apa? Cermin. Bagus. Ya. Langkah kerjanya pertama, siapkan cermin, kemudian tulisannya jadi ya, udah katakan, udah bagus. Pano udah berani maju, juga sudah bagus ya. Yang lainnya ayo tepuk tangan teman yo. Nanti giliran yang lain lagi nanti besok ya. Jangan kawannya ini yang maju ya. Nah, kita perlu takut ya. Inilah tujuan pembelajaran kita tadi. Kenapa Bapak tadi ada menampilkan video tentang tadi siapa? Sultan siapa? Hasanuddin. Kemudian Bapak sudah kalian lakukan tadi ya. Kalian mengerjakan ini, pantang menyerah. Tadi kawannya sudah berani ke depan. Itu adalah salah satu contoh dari sikap-sikap kepahlawan. Terlepas dia benar atau salah dia menyampaikan hasil laporannya, Bapak sudah sangat mengapresiasi ya, karena sudah berani maju ke depan ya. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini ada yang mau tanyakan enggak? Ada yang mau tanyakan enggak? Berkaitan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nanti ketika kamu di rumah, boleh kamu coba praktek ya. Punya cermin semua kan di rumah? Kamu berdiri di depan cermin, ya. Kalian praktekkan sendiri ya. Nanti Bapak besok akan tanya dengan kalian.
Apa-apa sih sifat cahayanya, doa ya, dengar tidak? Ada tak kalian memperhatikan? Lainnya, tolong berdoa dengan hikmat ya. Nah,